Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar lagi tentunya bersama guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, di samping kanan saya ada Ustazah Syifa, ini udah lama gak ketemu. Apa kabar Ustazah, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini juga ada Habib Nabil. Kumaha damang Habib? Damang. Masya Allah. Damang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Syam gimana nih semangatnya pagi ini? Alhamdulillah, pangestu. Oh iya, langsung panggil. Mau coba satu frekuensi jadi orang Sunda nggak bisa. Agak kareba harus ini. Agak kareba. Alhamdulillah sehat, baju-baju. Baik, Masya Allah jamaah, guru-guru kita ini di sini udah bersemangat, siap bagi-bagi ilmunya. Nah, jamaah juga siapin catatannya. Jamaah, kita kebanyakan orang di zaman sekarang itu pasti pengennya hidup enak, bergelimang harta, bisa dipamerin di sosial media gitu ya. Tapi jarang loh, zaman sekarang orang yang berpikir gimana caranya supaya kita bisa mati enak. Nah, Masya Allah, gimana juga siapa tahu bisa hidup enak tapi matinya juga enak. Nah, makanya hari ini kita akan bahas dalam tema kita yang luar biasa, temanya adalah hidup enak, mati juga enak. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Ya. Saat memimpin pembacaan khatam Quran di pengajian rutin pada Kamis 15 September 2022 pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Dalam video nampak seorang ibu mengenakan baju muslim hitam dengan jilbab pink. Masya Allah. Masya Allah. Semoga husnul khotimah ya. Amin, amin. Mungkin itu salah satu cara meninggal yang diidam-idamkan sama semua orang, Masya Allah. Betul, betul. Baik jamaah, nah saya mau ke Habib dulu nih. Afwan, Habib izin bertanya nih. Baik. Kita semua, aku juga yakin pasti pengen hidup enak gitu ya, dengan harta yang banyak, bahagia, banyak anak cucunya gitu ya. Amin. Namun sebenarnya bagaimana sih definisi hidup enak yang menurut Al-Quran, menurut syariat Islam? Nah ini mohon penjelasannya Habib. Baik. Izin Ustaz Syam, Ustazah Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu indah dimanapun berada. Tadi azamallahu ajraha, ya mudah-mudahan Allah besarkan, agungkan pahala dari ustazah yang meninggal tadi. Yang disebutkan ya ketika beliau wafat itu mengucapkan ayat wa ilahukum ilahu wahid ya, di surah Al-Baqarah 163. Kalau kita melihat alangkah indahnya kematian seperti tadi ya, kita melihat bagaimana beliau mengakhiri hidupnya itu dengan ayat Al-Quran. Jadi Mas Mikdad, salah satu keutamaan orang-orang dekat sama Quran itu biasanya meninggalnya indah-indah. Luar biasa. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana supaya hidup itu enak, wafat pun enak, maka cara hidup enak itu adalah dekat dengan Quran gitu ya. Kalau kita dekat sama Quran, meninggalnya pun indah. Ya. Dan sebaliknya kalau jauh dari Quran, meninggalnya pun juga tidak bagus. Ya. Kalau kita melihat di dalam Quran, Allah menyebutkan tentang bahayanya kita kalau jauh dari Quran. Salah satunya Allah katakan, orang yang jauh dari Quran itu akan diberikan hidup yang sempit dan berat terus-menerus. Dalam salah satu surah Al-Baqarah 124, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang-orang yang berpaling dari zikri, di sini salah satu nama Al-Qur'an adalah Az-Zikr ya, karena dia selalu mengingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka aku akan berikan kepada mereka, kepada dia ma'isyatan dhanka, hidup yang berat dan sempit ya. Kalau kita lihat ya dikejar hutang, kejar pinjol, ya segala macam. Kenapa? Ya karena jauh dari Quran, gitu ya. Nah, yang kedua, ya di dalam Quran dikatakan orang itu kalau jauh dari Quran tadi materinya susah, ya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan hati yang sempit juga. Ya, hati yang stres, frustasi,
putus asa, bahasanya anak sekarang apa? Galau. Istilahnya galau, Mas Mikdad. Iya. Jadi di dalam Quran Allah katakan, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, dijadikan hatinya sempit dan berat seperti orang yang mendaki ke langit. Ayat ini turun tentang Amrain. Ada 2 orang Umar. Yang pertama Umar ibn al-Khattab, yang dengar Quran langsung dia beriman. Yang kedua Amr bin Hisham atau Abu Jahal, yang dengar Quran dia malah kemudian lari. Maka kata Allah, diberikan hati yang sempit dan berat seperti orang sedang mendaki ke langit. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dari ini semua hendaklah kita dekati Al-Quran. Ayat tadi Mas Mikdad itu turun di Mekah yang gak ada gunung tinggi loh. Jabal Nur, Jabal Rahmah, ya Jabal Abi Qubais itu kan bukit ya. Tapi Allah katakan ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah orang sedang mendaki ke langit. Seolah-olah Allah ingin katakan nanti di abad 20 ada pesawat yang ketinggiannya sampai 10.000 meter, orang akan merasa sesak. Dan pada saat itu maka kemudian oksigen itu rendah, maka tekanannya, maka akibatnya kita menjadi sesak. Dan kata-katanya dalam ayat itu bukan daki gunung. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah orang sedang mendaki ke langit. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan ini semua membuat kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran dalam hidup kita. Amin. Amin. Masya Allah. Jadi definisi hidup enak menurut Al-Quran itu ya dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Tapi bukan secara harfiah. Pegang aja Al-Qurannya pegang disimpan, dong. dibaca, dipahami, Dibaca. diamalkan isinya. Betul sekali, Mas Masya Mikdad. Allah. Habib, Betul terima sekali. kasih penjelasannya. Sami-sami. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah. Ustazah, Afwan izin bertanya. Ini sebenarnya masih rancu nih, hidup bahagia zaman sekarang. Definisi bahagia buat orang aja beda-beda Iya, gitu betul. ya. Nah sebenarnya kalau saya tuh suka penasaran gitu, zaman sekarang tuh banyak ada sultan inilah, sultan daerah sini, sultan daerah sana. Ini kalau misalnya mereka bisa hidup enak di dunia menjadi sultan, itu tuh memang karena udah ditakdirkan oleh Allah gitu ya, memang dia harus menjadi orang kaya, atau memang karena ikhtiarnya dia gitu. Nah ini saya pengen tahu nih, mohon penjelasannya saja. Izin Habib Nabil, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, setiap sesuatu yang sudah ditakdirkan atau ditetapkan kepada Allah, kita mengenal dengan istilah takdir. Jadi dalam ilmu tauhid pun dikenal dengan istilah takdir. Nah, takdir sendiri terbagi 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Jadi takdir mubrom ini adalah takdir yang sudah paten, sudah ditetapkan sejak zaman azali, sejak zaman sebelum kita dilahirkan ke dunia, itu fayanfuhu fihi ruh, sambil ditiupkan ruh, sambil sudah ditetapkan takdirnya masing-masing. Itu takdir mubrom yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini kondisional. Sesuatu yang masih dirubah dengan ikhtiar manusia, ya, dengan kerja keras yang bisa kita lakukan, dan ini Allah beri ruang kepada manusia untuk merubah takdir tersebut. Tetapi seringkali kita rancu memahami takdir ini, begitu ya guru-guru saya ya. Terkadang kata kita bilang, miskin kaya itu sudah ditetapkan gak sih sama Allah? Iya. Kok ada yang miskin aja sejak lahir sampai dia wafat miskin aja. Udah berusaha keluar dari kemiskinan tapi tetap miskin juga. Ada yang dari lahir jadi sultan, ya. Kayak beberapa anak-anak artis yang udah lahir itu pakaiannya branded, barang-barangnya branded, udah tinggal hidup enak. Sampai wafat juga tetap hidupnya enak. Apakah ini mubrom atau mu'allaq nih? Seringkali kita rancu terhadap hal tersebut. Maka dalam melihat takdir, kalau kita lihat ada yang jadi sultan, hidupnya enak, terus ada yang miskin dan gagal keluar dari kemiskinannya, maka lihatlah semuanya takdir itu dari 3 perspektif. Pertama dari perspektif Allah, yang kedua dari perspektif malaikat, dan yang ketiga dari perspektif manusia. Dari perspektif Allah, jadi Allah itu alimun, maha mengetahui. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang terjadi kepada makhluknya, itu semua atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya jadi kaya, miskin,
bagus rupanya atau kurang bagus rupanya, bagaimana kehidupan yang akan datang sebelumnya dan terus berjalan, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua takdir di mata Allah itu adalah mubrom. Sudah ditetapkan dengan sifat alimnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perspektif malaikat. Malaikat ini kerjaannya adalah melakukan apa yang Allah perintahkan. Sudah melihat di Lauhil Mahfuz, oh makhluk ini meninggalnya tanggal sekian. Lagi keadaan begini. Nih kita lihat tadi yang wafat sebagaimana disampaikan oleh guru kita Habib Nabil, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Jadi orang wafat itu bisa dilihat dalam 3 keadaan. Kapan dia mati, bagaimana cara mati menghampiri dia, di mana dia mati. Yang lahir di Jakarta belum tentu matinya di Jakarta juga, ya. Tetapi keadaan mati adalah sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kaya, jadi miskin, itu perspektif malaikat sudah ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Tapi dalam perspektif manusia, semua takdir itu sifatnya mu'alak dan harus diikhtiarkan atau diusahakan. Andai kata wafatnya kapan, miskin atau kaya, itu semua sudah ditetapkan Allah. Tapi sebagai manusia kita tidak boleh diam, harus tetap ada ikhtiar dan usaha untuk mencapai takdir terbaik menurut kita dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi sebagai manusia kita tuh tugasnya hanya ikhtiar supaya kita menjadi pribadi yang terbaik versi kita gitu ya. Masalah kaya miskinnya itu ketetapan Allah, yang penting ikhtiarnya dulu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Baik jamaah, Masya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Nah selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Baik. Ustaz Syam, apa nih? Saya jadi penasaran nih, dari tadi saya sedang mencerna gitu. Seorang muslim dan muslimah itu ya berarti harus melewati berbagai ujian dulu di dalam hidup gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Allah nggak langsung aja gitu ngasih kebahagiaan, misalnya duniawinya dikasih supaya dia bisa lebih fokus gitu ibadahnya gitu ya, supaya meninggalnya juga bisa husnul khotimah gitu. Nah ini mohon Karena penjelasannya. hidupnya udah enak, ya udah fokus aja untuk mati enak gitu ya. Mohon penjelasannya guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tawi guruku Habib Nabil, saya Syifa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak membuat saya kaya raya aja hidup di dunia ini? Kenapa Allah tidak membuat saya hidup tenang di dunia ini? Kenapa Allah mesti menguji saya? Kenapa Allah tidak cukupkan saja rezeki saya sehingga saya tidak usah mencari lagi untuk dunia saya dan saya fokus untuk akhirat saya? Subhanallah, ternyata kehidupan di dunia ini memang dirancang, itu memang sudah didesain khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ujian. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Karena yang memang akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang berkualitas amalnya, siapa yang paling bagus amalnya di dunia ini, maka diciptakanlah hidup dan mati, mati dan hidup untuk menguji manusia. Maka yang pertama jawabannya memang tempatnya dunia ini adalah tempat ujian. Kalau mau enak terus nanti di surga. Kalau mau sengsara terus nanti di neraka. Subhanallah, tinggal milih aja. Makanya orang meninggal dunia namanya wafat. Apa itu wafat? Wafa. Apa itu wafa? Sempurna. Sempurna sedihnya. Kalau dia sedih terus ya di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kalau ada orang yang sedih di dunia ini pasti ada ketawanya juga. Kalau ada orang bahagia di dunia ini pasti ada sedihnya juga. Nggak sempurna dunia ini. Tapi yang sempurna setelah mati nanti, setelah meninggal, kalau dia bahagia, bahagia terus karena di surga. Tapi kalau dia sengsara, maka tidak ada ketawanya sedikit pun karena dia di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, tempatnya ujian. Yang kedua, kenapa Allah tidak membagi rata aja rezeki itu? Udah ngasih aja. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
Memang Allah sudah mengetahui bagaimana manusia ini diciptakan karena dialah yang menciptakan kita semua. Dialah yang mendesain kita, dialah yang mendesain dunia ini dan akhirat nanti. Allah tahu sifat dasar manusia, maka Allah katakan, andai kata diluaskan rezekinya semuanya, la baghaw fil ar, pasti mereka akan berlebih-lebihan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadarnya saja. Subhanallah. Jadi tidak semuanya orang yang soleh itu miskin, tidak. Banyak juga orang soleh dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua yang kita pandang kekurangan materi itu berarti miskin, tidak. Ada orang kita pandang kekurangan materi tapi sesungguhnya hatinya sangat kaya, dia sangat merasa cukup hidup di dunia ini. Ada yang mereka merasa tenang sholatnya, dia nggak pernah mikirin tuh mau makan apa segala macam karena dia yakin rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang kita lihat perusahaannya banyak, dalam sholatnya dia masih mikirin gimana caranya gaji karyawan. Subhanallah. Jadi belum tentu orang yang kelihatan kekurangan materi itu adalah tidak tenang hidupnya. Bisa saja mereka kekurangan materi kelihatannya, tapi ternyata memang sudah Allah kayakan dalam hatinya. Allahu ta'ala alam. Masya Allah. Saya percaya kalau ini saya nggak percaya nih. Yang tadi saya percaya, kalau ini saya nggak percaya nih. Ya. Waduh, baru juga dijelasin. Udah kayak kesel banget gitu. Oh, tahu aku Habib. Ini bukan masalah tema nih, Bib. Masalah apa? Bukan gitu. Diomelin sama Isel dulu. Astagfirullahaladzim. Diomelin sama mamanya Zo. Bukan gitu, Habis diomelin ya. Ustazah Syam gini. Aku tuh pernah dengar katanya nama-nama penghuni surga itu, bahkan penghuni neraka itu udah ada catatannya di list sama Allah tuh udah ada catatannya. Kalau gitu pertanyaannya, ngapain kita sibuk-sibuk ngejar hidup enak mati enak kalau memang udah tertulis ini calon penghuni neraka, ini calon penghuni surga. Nah itu saya masih nggak ngerti Ustaz Syam penjelasannya. Allah itu kan maha kuasa. Dia sebelum kita diciptakan udah tahu. Nanti Iya. setelah kita mati mau kemana, Allah yang ngatur. Semuanya udah diatur. Jadi kita ngapain capek-capek beribadah gitu ya. Iya. Orang kalau misalnya kita masuk neraka ya udah masuk neraka. Nah itu dia pertanyaannya. Jadi ngapain kita tunggu sekarang kalau bisa dijelaskan nanti setelah yang satu ini tetap bisa jamaah. Alhamdulillah.